Preview. Secara simpel, memang standar kecerdasan seseorang itu standar kecerdasannya bervariasi. Tetapi ada salah satu standar kecerdasan yang perlu kita pahami. Apakah itu? Yaitu standar tasawuf. Berbicara tentang tasawuf, kita harus berbicara tentang nilai-nilai kezuhudan dan kewaroian di dalam Islam. Salah satu tokoh terkemuka dalam dunia zuhud dan tasawuf adalah Yahya bin Mu'adz. Beliau adalah orang yang ahli dalam memberikan tausiah dan mau'idhah hasanah pada zamannya. Beliau wafat tahun 258 Hijriah. Nah, sore ini kita akan berbicara tentang salah satu indikasi orang yang bertakwa, yaitu orang cerdas. Dan kita akan melihat dari sisi spiritualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Yahya pernah berkata terkait indikasi orang-orang yang cerdas. Beliau berkata, al-uqala'u salasatun. Orang yang berakal itu adalah 3 orang. Jadi tidak banyak orang yang berakal dalam konteks ini. Cuma 3 menurut Yahya bin Mu'adz. Mari kita lihat siapakah orang-orang yang berakal itu. Indikatornya adalah yang pertama, tarokat dunya qabla an tatruka. Orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia adalah fana. Dunia adalah sementara. Kita hanya mampir, sekedar mampir. Setelah itu kita akan meninggalkan untuk selama-lamanya. Dunia beserta seluruh kenikmatan yang ada, dunia dengan seluruh fasilitas dan gemerlapnya adalah fata morgana. Seperti orang mimpi. Seindah apapun mimpi itu, ketika kita terbangun, hilang semua. Itulah dunia. Orang yang cerdas, orang yang tidak terperdaya oleh gemerlapnya dunia. Singgasana, kenikmatan, kedudukan, jabatan, wanita, harta benda, kekayaan, semua itu bagi orang yang cerdas hanya fata morgana. Dia tidak akan terperdaya oleh dunia itu. Nah, orang yang cerdas bisa meninggalkan semua dunia beserta keindahan-keindahannya. Pertanyaannya, bagaimana kita meninggalkannya? Bagaimana mungkin orang yang cerdas meninggalkan dunia? Konteks ini harus dipahami secara proporsional. Meninggalkan dunia bukan berarti lalu tidak bekerja, lalu menyendiri, bermeditasi, tidak berinteraksi dengan masyarakat. Tentu tidak. Itu pemahaman yang keliru. Meninggalkan dunia artinya tetap hidup layaknya manusia normal. Tetapi ingat, orang yang cerdas bisa menaklukkan dunia, bisa menggenggam dunia, bisa menguasai dunia, meletakkan dunia sebagaimana fungsinya. Dunia itu adalah sebagai sarana, tidak lebih. Dunia ditaruh di belakang, bukan ditaruh di depan. Sebagai fasilitas, bukan sebagai tujuan. Maka hanya orang-orang yang bodoh yang dapat ditundukkan oleh dunia. Nah, kita puasa adalah mencerdaskan diri kita. Salah satu indikator kita sukses puasa adalah apabila kita mampu menundukkan dunia. Setidaknya kita bisa menundukkan hawa nafsu saat kita puasa. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, ini modal. Pejabat
jangan gila dengan jabatannya. Jika Anda gila dengan jabatan Anda, berarti Anda tidak cerdas. Kalau Anda termasuk orang yang berharta, orang yang kaya, jangan bangga dengan kekayaan itu. Jika Anda bangga dengan kekayaan itu lalu sombong, Anda bodoh. Jika Anda cantik sebagai seorang wanita lalu sombong dengan kecantikanmu, lalu kau umbar auratmu, itu artinya Anda masih bodoh. Kalau Anda laki-laki tampan lalu Anda pamerkan, Anda sombongkan ketampananmu, berarti Anda termasuk orang yang bodoh. Jika Anda orang yang berilmu lalu sombong dengan ilmumu, maka Anda pada saat itu termasuk orang yang bodoh. Orang yang cerdas, orang yang bisa meninggalkan dunia. Ingat ketika kita nanti ditinggalkan oleh nyawa, tubuh ini hancur, apa jadinya? Tidak ada yang kita bawa serta dunia seisinya ini. Kita hanya membawa 3 lembar kain kafan menuju alam yang baka. Gemerlap dunia, kita tinggalkan dunia. Termasuk istri yang katanya mencintai kita, saat itu meninggalkan kita, mencampakkan kita. Ini yang pertama. Jadi kalau begitu, jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang bisa mencampakkan dunia sebelum dicampakkan oleh dunia. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, Yahya bin Mu'ad mengatakan, man bana qabra qabla ayyadkhula. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Saudaraku, semua kita antri dalam kematian. Dan kematian datang tidak menunggu tua. Kematian datang tidak menunggu kita berada di puncak kejayaan kita. Kematian tidak menunggu kita sukses. Kematian tidak menunggu kita berhasil menjadi orang yang kaya. Kematian tidak menunggu kita sakit. Apalagi dalam suasana musibah corona seperti ini, bisa mati sewaktu-waktu. Saudaraku, orang yang cerdas, orang yang bisa mempersiapkan kuburnya sebelum ia memasukinya. Dunia seisinya ini termasuk rumah megah yang kita bangun, pasti kita tinggalkan. Tetapi bodohnya manusia, apa? Rumah yang megah yang pasti ditinggal itu dipikir sampai detik-detik kematian. Tapi liang lahat yang pasti akan dimasukinya tidak pernah terbesit di dalam hati. Tidak sempat dia berpikir untuk kuburnya, kematiannya, apa yang hendak dipersiapkan untuk memasuki rumah 1 kali 2 meter itu. Sendirian, berteman kegelapan malam. Tidak ada yang menemani kecuali amal perbuatan kita. Orang yang cerdas, orang yang mampu menyiapkan bekal untuk masuk ke liang lahat. Bekal itu setidaknya ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang akan mendoakan kita semua. Itulah orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, orang yang cerdas menurut Yahya bin Mu'ad adalah man arda rabbahu qabla ayyalqah. Orang yang bisa membuat Allah ridho pada kita sebelum kita berjumpa dengannya. Hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, orang yang cerdas itu hidupnya punya orientasi membahagiakan Allah. Manusia itu terkadang bodoh. Dia ingin membahagiakan istrinya dan berhasil istrinya bahagia. Bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan saudara-saudara, bisa membahagiakan temannya, keluarganya, semua yang melihatnya bahagia. Tapi Allah tidak bahagia. Kenapa? Karena hidupnya tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau kejar ridho manusia lalu kau campakkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kau ingin membahagiakan seluruh manusia seisinya, seluruh dunia seisinya, tapi kau buat Allah murka, bodoh itu namanya. Hadirin, kita orang yang berpuasa harus menjadi orang yang bertakwa. Indikasi orang yang bertakwa adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut Yahya bin Mu'ad adalah ditandai dengan 3 indikator. Indikator pertama, orang yang mampu mencampakkan dunia sebelum dicampakkan oleh dunia. Yang kedua, mampu membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Dan yang ketiga, mampu membuat Allah meridhoi dirinya sebelum dirinya berjumpa dengan Allah. Tetaplah semangat dalam suasana musibah corona. Maksimalkan sisa-sisa waktu yang ada. Maksimalkan usia yang kita miliki untuk membuat kita cerdas secara spiritual. Hadirin sekalian, mudah-mudahan puasa kita selama ini mampu membuat kita cerdas secara spiritual. Dengan kecerdasan spiritual itu kita berhak menyandang predikat takwa. Dengan takwa kita akan mampu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dengan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.